Kalau lagi banyak masalah ya, kita deketin Allah, kita mohon pada Allah, kita berusaha untuk curhat sama Allah, mengadu sama Allah. Intinya kita tuh harus deketin Allah ya, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Karena yang memberikan kita ujian itu adalah Allah, yang menyelesaikan juga Allah. Semua masalah itu datangnya dari Allah ya, kita kembalikan pada Allah ya teman-teman. Kalau Allah ngasih kita masalah, maka kita kembalikan aja pada Allah. Allah pasti ngasih yang terbaik buat kita. Maka kita harus bertobat pada Allah. Kita ngomong sama Allah, minta ampun sama Allah. Karena kalau kita lagi banyak masalah, kita tuh harus deketin Allah, curhat sama Allah, ngobrol sama Allah. Apapun masalah kita ngomong sama Allah. Kita aduin semua masalah kita pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat ya. Banyak sekali kisah nyata keajaiban sholawat, testimoni sholawat, dan kisah-kisah nyata kedahsyatan sholawat ya. Sholawat ini banyak sekali manfaatnya, sholawat ini banyak sekali hikmahnya. Kalau kita berselawat pada Rasulullah 1 kali, maka Allah akan berselawat pada kita 10 kali ya. Setiap hari kita istiqomah selawat, baca selawat, dawamin selawat, setiap hari kita geber selawat. Nah, dengan selawat itu maka Allah akan kasih kita solusi, Allah akan kasih kita keajaiban selawat. Sehingga banyak teman-teman yang berkirim testimoni keajaiban selawat itu, mereka tuh karena mendapatkan keajaiban selawat, mereka tuh gak putus asa dari rahmat Allah ya teman-teman. Nah, kalau kita lagi dirundung banyak masalah, kita baca selawat, maka Allah akan memberikan ketenangan hati, Allah akan memberikan pertolongan pada orang yang berselawat tersebut ya. Kita tuh berbanyak baca selawat, minta solusi sama Allah ya, minta pertolongan sama Allah. Kalau kita lagi banyak masalah, apapun masalahnya, kita deketin Allah ya, kita ngomong sama Allah, ngobrol sama Allah ya. Apa saja tuh ngobrol sama Allah, apapun permasalahannya tuh minta sama Allah. Hajat apapun kita mohon pada Allah. Perbanyak baca selawat, kita mohon sama Allah, minta sama Allah dengan cara perbanyak baca selawat. Baik itu selawat Jibril, selawat Fatih, atau selawat Munjiat, selawat Naria, apapun selawat itu. Karena setiap selawat itu memiliki keajaiban ya. Nah, kalau kita lagi diuji sama Allah, artinya kita tuh harus deketin Allah. Kita harus cepat-cepat ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala teman-teman. Nah, kalau Allah tuh udah memberikan kita ujian, itu artinya supaya kita tuh kembali pada Allah, kita dekat sama Allah ya. Karena kalau kita minta sama Allah, Allah tuh pasti ngasih yang terbaik untuk kita. Sebaiknya kita tuh segera ambil wudhu ya, kita cepat-cepat tuh menghadap pada Allah dengan cara sholat, berbanyak istighfar, berbanyak sholawat ya. Yang pertama itu kita perbaiki sholat dulu ya, kita perbaiki sholat fardu kita lebih baik tuh tepat waktu, atau lebih tepatnya tuh di awal waktu ya teman-teman. Dan kalau kita sudah sholat fardu tepat waktu, sebaiknya kita tamin dengan sholat sunnah lainnya, seperti sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat taubat, sholat hajat, dan sholat yang lainnya ya teman-teman. Kalau sholat sudah diperbaiki, nah selanjutnya kita mohon ampun sama Allah, kita perbanyak istighfar, kita perbanyak baca sholawat ya. Kalau kita sudah melakukan sholat tepat waktu, deketin Allah ya, terus dengan cara beristighfar pada Allah, bersalawat pada Rasulullah, terus kita perbanyak baca Al-Quran, ngobrol sama Allah ya, terus melakukan sholat, puasa sunnah, sedekah, apapun yang diperintahkan Allah itu kita lakukan. Seperti contoh selawat itu kan perintah Allah dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat ke-56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu berselawat pada Rasulullah. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian atas Nabi sebagai salam penghormatan. Allah saja dan para malaikatnya itu berselawat pada Rasulullah. Kalau kita berselawat pada Rasulullah 1 kali, maka Allah akan berselawat pada kita 10 kali teman-teman. Nah, Allah akan merahmati kita, Allah akan menolong kita. Itulah bentuk selawat
Allah pada kita ya, yakni dengan cara rahmat Allah terhadap kita. Nah, pokoknya kalau kita istiqomah selawat, selalu saja selawat dan selawat, tidak henti untuk selawat. Karena kalau kita setiap hari berselawat ya, setiap hari rutin baca selawat, kita tuh perlu tahu pentingnya selawat. Kalau ingin masalah berhasil, kalau ingin masalah beres ya, kita sebaiknya tuh perbanyak ingat pada Allah. Kita ingat banyak baca selawat ya. Intinya selawat dulu, selawat lagi, dan selawat terus. Dan jangan lupa untuk Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus ya. Kalau kita selalu banyak baca selawat, istiqomah selawat, berselawat, insya Allah Allah pasti ngasih yang terbaik buat kita. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat dari Kak Ebi Risa. Assalamualaikum Mbak Vina, saya Ebi Risa. Saya baru mengenal sholawat. Saya mengenal sholawat adalah, yang pertama adalah sholawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad dari Syekh Ali Jabir. Saya dengerin ceramah Syekh Ali Jabir. Kata Syekh Ali Jabir di ceramahnya Syekh Ali Jabir, di videonya Syekh Ali Jabir juga kalau nggak salah Mbak Vina. Kata Syekh Ali Jabir, jangan tinggalkan 1000 kali sholawat Jibril setiap hari. Maka dari itu saya setiap hari baca sholawat Jibril 1000 kali, amalan dari Syekh Ali Jabir. Nah, saya juga mengenal sholawat Al-Fatih Mbak Vina. Saya mengenal sholawat Al-Fatih karena memang saya tuh awalnya tuh memang orang awam yang awam soal agama. Saya tuh nggak mengenal sholawat Fatihah. Saat itu saya banyak banget masalah ya. Malam saat ada masalah, saya hafalkan sholawat Al-Fatih. Kemudian saya membaca sholawat Al-Fatih. Besok malamnya saya amalkan sholawat Fatih. Saya baca sholawat Fatih. Saya tuh membaca sholawat Fatih itu sampai meneteskan air mata, masya Allah. Karena saya lagi banyak masalah, sehingga saya baca sholawat Jibril 10 kali setiap hari dan baca sholawat Al-Fatih setiap hari. Saya baca sholawat Al-Fatih setelah sholawat Fatih 10 kali, dan saya baca sholawat Al-Fatih setelah sholawat hajat 100 kali. Saya membaca sholawat Fatih 10 kali setelah sholawat Fardu, dan saya baca sholawat Al-Fatih 100 kali setelah sholawat hajat. Nah, ternyata setelah saya baca sholawat Al-Fatih dan saya baca sholawat Jibril 1000 kali setiap hari, amalan dari Syekh Jabir itu, alhamdulillah atas izin Allah, di saat saya ada banyak masalah, hati saya terasa lebih tenang ya. Dan besoknya saya tuh merasa semua masalah saya tuh terselesaikan berkah keajaiban sholawat Al-Fatih dan sholawat Jibril 1000 kali dari Syekh Jabir. Dan ada banyak sekali kabar baik yang datang Mbak Vina. Dan atas izin Allah ya, saya tuh mendapatkan ijazah sholawat Al-Fatih itu dari guru kami Muqaddam Thoriqoh At-Tijani, yaitu Syekh Soleh Muhammad Basalamah dari Brebes Mbak Vina. Dan kalau sholawat Jibril 1000 kali setiap hari itu dari Syekh Ali Jabir. Dan atas izin Allah, segala cobaan yang saya hadapi itu alhamdulillah saya merasa itu lebih tenang, dan berkah sholawat Jibril 1000 kali dan sholawat Al-Fatih yang saya baca setiap hari, atas izin Allah masalah demi masalah beres. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah bisa punya kendaraan Mbak Vina. Saya punya motor, gak bingung mau kemana-mana. Dan alhamdulillah atas izin Allah, keberkahan sholawat Jibril 1000 kali dari Syekh Ali Jabir, dan keberkahan sholawat Al-Fatih 100 kali setelah salat hajat, dan keberkahan sholawat Fatih 10 kali setelah salat fardu. Atas izin Allah, kini saya bisa beli mobil expander cash Mbak Vina. Alhamdulillah. Terima kasih buat almarhum Syekh Ali Jabir yang sudah mengijazahkan amalan sholawat Jibril 1000 kali setiap hari. Karena amalan Syekh Ali Jabir, alhamdulillah hati saya jadi lebih tenang, dan berkah keajaiban sholawat Al-Fatih, alhamdulillah saya juga mendapatkan banyak sekali keajaiban sholawat. Dan buat Mbak Vina, terima kasih yang sudah bacakan testimoni keajaiban sholawat dari saya, yakni sholawat Jibril, amalan dari Syekh Ali Jabir, dan sholawat Al-Fatih yang jarang diketahui oleh banyak orang. Karena sholawat Al-Fatih ini sangat banyak sekali kedahsyatan yang saya rasakan. Subhanallah, karena saya setiap hari tidak lepas dari bacaan sholawat Al-Fatih yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Semoga
Kisah keajaiban sholat yang saya rasakan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain dan juga mendapatkan keajaiban yang saya rasakan. Terima kasih Mbak Vina sudah bacakan testimoni keajaiban sholawat Fatih dan sholawat Jibril dari Syekh Ali Jabir. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lagi banyak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Ebi Risa atas kiriman testimoni keajaiban sholawat. Subhanallah teman-teman. Beliau mendapatkan keajaiban sholawat ya. Karena beliau itu rajin baca sholawat dari almarhum Syekh Ali Jabir, yakni baca sholawat Jibril 10 kali sekali duduk. Dan amalan dari amalan sholat fatih dari guru beliau itu, yakni beliau mendapatkan ijazah dari Al-Muqaddam Thariqah At-Tijani, yaitu Syekh Sholeh Muhammad Basalamah dari Brebes. Subhanallah. Beliau tuh merasakan khasiat sholawat fatih yang sangat jarang diketahui oleh banyak orang ya. Karena beliau tuh mengamalkan sholawat fatih dan sholawat Jibril dari almarhum Syekh Ali Jabir. Sehingga di saat beliau di tengah banyak masalah, beliau tuh merasakan hati lebih tenang, dan keesokan harinya tuh masalah-masalahnya serasa lebih beres ya. Kalau kita lagi ada banyak masalah ya, kita deketin Allah, kita mohon ampun sama Allah, berusaha untuk curhat sama Allah ya teman-teman, kita ngadu sama Allah. Intinya itu kita deketin Allah ya, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Kalau Allah sudah memberikan kita ujian, itunya kita serahin sama Allah, maka Allah akan menyelesaikan juga. Allah tuh tahu apa yang kita rasakan. Kalau kita lagi ada masalah, kita semua serahin sama Allah, karena masalah itu datangnya dari Allah ya, kita serahin sama Allah. Karena Allah tuh ngasih masalah pada kita ya, kita kembalikan pada Allah. Allah tuh pasti ngasih yang terbaik buat kita ya teman-teman. Sebaiknya kita tuh bertobat pada Allah, ngobrol sama Allah ya. Kita banyak masalah tuh deketin Allah, curhat sama Allah, minta ampun sama Allah ya. Kita kembalikan masalah itu pada Allah. Nah, kalau kita sudah kembalikan semua masalah itu pada Allah dengan cara berbanyak baca sholawat ya, perbaiki sholat, istighfar, insya Allah Allah pasti ngasih yang terbaik buat kita. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat dari Kak Abi Risa itu tadi, dan yang dari amalan dari Syekh Ali Jabir, termotivasinya bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.